Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai berdoa, pada hari ini Ibu akan mengabsen dulu anak-anak yang pada hari ini siapa yang masuk dan yang tidak masuk sekolah. Ibu akan mengabsen satu persatu, dimulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kita pada pembelajaran hari ini yaitu berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Tujuan kita belajar pada hari ini yaitu yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian dengan syariat Islam. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan berupa fisik, jiwa dan kemampuan berpikir. Anugerah ini harus dilindungi agar tetap terjaga dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melindungi, tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kebaikan dan kesejahteraan manusia. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini akan dibahas ada dua makna. Yang pertama, perintah menutup aurat. Yang kedua, busana muslim dan muslimah. Anak-anak sekalian, berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perintah menutup aurat. Yang kedua, memahami aurat dan batasan-batasannya. Yang ketiga, memahami dalil menutup aurat. Yang perlu anak-anak ketahui, apa yang dimaksud dengan makna menutup aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, atau buruk. Kata aurat berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Jadi menurut istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak ketahui perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Karena istri-istri Nabi Muhammad SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang yang beriman. Dengan demikian, berarti menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Berikutnya anak-anak, kita akan melanjut ke materi berikutnya yaitu memahami aurat dan batasan-batasannya. Yang perlu anak ketahui apa saja batasan-batasan dalam menutupi aurat. Yaitu yang pertama, aurat laki-laki di hadapan laki-laki dan perempuan bukan istrinya adalah antara pusar dan lutut. Yang kedua, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya adalah semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, aurat perempuan di hadapan muhrimnya adalah perempuan tersebut boleh menampakkan bagian atas dari badannya seperti leher, rambut,
dan bagian badan yang biasanya seperti perempuan menggunakan perhiasan seperti pergelangan tangan dan telinga. Yang keempat, aurat laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri adalah boleh melihat pada bagian tubuh masing-masing. Anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang memahami dalil menutup aurat. Di sini Ibu akan membacakan dalil menutup aurat sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurabna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Submateri yang berikutnya yaitu berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita akan membahas tentang makna busana muslim dan muslimah. Berikutnya membahas tentang menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah. Terakhir, kita akan membahas tentang membiasakan perilaku berbusana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Makna busana muslim dan muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal istilah khimar, dan bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat dan perempuan, dikenal pula istilah kerudung atau jilbab. Pakaian adalah barang yang dipakai atau diantaranya baju, celana, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan, yaitu pakaian perempuan yang beragama Islam, disebut busana muslimah. Di antaranya kita harus menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah. Pertama, tidak berlebih-lebihan dalam memakai pakaian maupun perhiasan. Kedua, hendaknya pakaian yang dipakai tersebut rapi dan bersih. Yang ketiga, mampu menjaga mata dari melihat hal-hal yang buruk. Yang keempat, anak-anak harus menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, tidak terbersit niat menyombongkan diri dengan pakaian yang anak-anak pakai. Yang keenam, tidak mengolok-olok orang lain yang mengenakan pakaian yang kurang bagus. Yang berikutnya, yang ketujuh, saat beribadah di masjid, hendaknya anak-anak mengenakan pakaian yang baik dan bagus. Dan yang Ibu banggakan, marilah kita akan membahas tentang membiasakan perilaku berbusana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang tujuannya agar manusia terjaga dari kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Akan tetapi dengan aturan dan syariat Islam, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya. Di antaranya yang harus diterapkan dalam berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Di antaranya yang perlu anak ketahui, yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Yang kedua, jujur dan amanah. Ketiga, anak-anak harus gemar beribadah. Keempat, gemar menolong sesama.
Yang terakhir yaitu anak-anak harus menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang artinya mencegah, mengajak berbuat baik dan mencegah. Sekalian yang Ibu sayangi, sudah selesai materi kita pada hari ini, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah. Oleh karena itu, pada hari ini Ibu berikan tugas yang dilakukan secara kelompok dan individu. Silakan anak-anak klik link yang Ibu kirim di bawah ini. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Marilah anak-anak kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.